Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Tommy Wijaya. Saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Sudarta Pasuruan, jurusan Teknik Industri, semester 3. Dalam video ini saya akan membuat ulasan tentang tugas UTS saya, yaitu ujian tengah semester Kimia Industri, dengan dosen pembimbing Ibu Khairutul Mursidah yang sudah memberikan soal-soal UTS-nya kemarin. Oke, tidak usah berlarut-larut, nanti tugasnya nggak selesai-selesai. Yuk kita coba menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh beliau. Yang nomor pertama, bagaimana prinsip kerja proses dari destilasi, dan sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip kerja destilasi. Perlu kita ketahui, destilasi atau penjulingan merupakan proses pemisahan komponen dari suatu campuran berupa larutan cair, di mana karakteristik campuran dari komponen tersebut adalah mampu campur dan mudah menguap. Prinsip kerja proses destilasi ini berdasarkan dari titik didihnya. Perbedaan titik didih ini berpengaruh pada material yang akan digunakan, misalnya pada pemanasan bahan bakar aftur pasti berbeda dengan titik didih dari pemanasan bahan bakar premium. Kemudian contoh dari proses destilasi ini yaitu pengolahan crude oil atau minyak bumi yang akan diolah menjadi BBM atau bahan bakar yang biasa kita gunakan di kendaraan kita. Kemudian yang nomor 2, contohnya minyak atsiri atau yang bisa kita kenal aromatic oil, itu seperti parfum, itu menggunakan proses destilasi. Kemudian soal yang nomor 2, sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan peran katalis dalam proses produksinya serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Apa itu katalis? Katalis itu adalah suatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhir reaksi. Dan prinsip kerja katalis ini yaitu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasinya dengan cara membentuk senyawa atau mengadsorpsi zat yang akan direaksikan. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Katalis ini terutama banyak dipergunakan untuk membantu dalam proses industri, seperti penghilangan minyak bumi dan proses produksi bahan kimia umum atau kimia khusus. Selain itu, industri yang menggunakan katalis meliputi pembangkit listrik tenaga nuklir, kendaraan, dan untuk pengendalian pencemaran. Contohnya yaitu bahan pelapis polimer, cat film, terus bahan serat kain, kemasan botol plastik, dan proses hidrogenisasi. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Perlu kita ketahui, adsorpsi adalah proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cair. Bahan yang akan dipisahkan ditarik oleh permukaan zat padat yang menyerap atau adsorben. Adsorpsi ini juga dikenal sebagai istilahnya penyerapan. Contoh gampangnya, jika kita ingin mencuci piring menggunakan spons atau busa, spons ini adalah media adsorben dan proses penyerapannya air ke spons
dinamakan asopsi. Perlu kita ketahui prinsip kerja asopsi yaitu memanfaatkan besarnya diversitas molekul-molekul gas pada larutan tertentu dan dapat dilakukan pada gas atau cairan yang relatif berkonsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. Saya kira itu cukup untuk yang prinsip kerja asopsi. Kemudian yang nomor 4, jelaskan prinsip dasar asopsi pada industri kimia dan serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses asopsi beserta contohnya. Sebenarnya ini soalnya sama dengan yang nomor 3. Cuma saya di sini hanya menambahkan untuk contohnya saja. Contoh proses absorpsi pada industri kimia yaitu berkaitan dengan limbah. Misalnya limbah pencucian kain batik dengan menggunakan arang tempurung kelapa yang sudah diaktifkan. Kemudian yang kedua, limbah elektroplating logam nikel yang diabsorpsi dengan zeolit yang sudah diaktifkan. Itu merupakan contoh-contoh dari proses absorpsi pada industri kimia. Untuk menjawab yang nomor 4. Saya lanjutkan untuk yang nomor 5 atau yang terakhir. Jelaskan diagram alir proses pembuatan asam sulfat dan jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Pembuatan asam sulfat sendiri biasanya menggunakan 2 metode. Metode pembuatan asam sulfat dengan proses double kontak ada 4 tahap. Tahap pertama adalah persiapan bahan baku di mana sulfur granular dicairkan atau dipanaskan dalam melter. Melter itu sebuah mesin berpengaduk menjadi sulfur cair. Belerang itu rumus kimianya S ya. Tahap kedua adalah pembentukan gas SO2 di mana sulfur cair dipompakan ke sulfur burner untuk dibakar dengan full gas dan udara kering. Reaksi tahap kedua ini yaitu sulfur ditambahkan O2 direaksikan menjadi SO2. Tahap ketiga yaitu proses kontak pertama untuk pembentukan gas SO3, di mana gas SO2 hasil pembakaran dikonversikan ke dalam konverter melalui 3 bed dengan bahan penunjang katalis vanadium pentaoksida. Reaksi tahap ketiga yaitu SO2 ditambahkan setengah O2 atau oksigen direaksikan menjadi SO3. Kemudian tahap keempat, SO3 ditambahkan H2O atau air direaksikan menjadi H2SO4, yaitu absorpsi gas SO3 dan drying air di mana gas SO3 hasil konversi diabsorpsi menjadi produk H2SO4. Itulah pembahasan soal yang terakhir di UTS saya tentang mata kuliah kimia industri, sekaligus menjadi akhir dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat nilai yang bagus dan memuaskan. Bila ada kesalahan pengucapan, saya minta maaf karena pengetahuan saya yang belum sempurna dan saya juga masih dalam tahap belajar. Saya meminta maaf. Tetap semangat, keep fighting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.